Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat datang kembali di channel gua Irwan Gandhi. Ya, kali ini banyak banget yang request tentang cerita mistis. Kebetulan gue ada pengalaman mistis di Gunung Tampomas nih. Di sini gue nggak sendirian, gue berdua sama kawan gue yang naik ke Gunung Tampomas. Langsung aja kita perkenalan diri, siapa dia dan biasa dipanggil siapa. Nama gue Randi, biasa dipanggil Bagol. Nah di sini dia saksi bareng naik Gunung Tampomas ya gue. Iya. Langsung aja nih gue mau cerita pengalaman gue di Tampomas. Jadi di sini gue naik ke Gunung Tampomas bertiga nih, ada kawan gue satu lagi nggak bisa datang dia. Singkat cerita gue berangkat dari Rambutan setengah 7 malam ya. Setengah 7 malam. Nah di sini gue searching, gue nggak tahu tuh jalan ke arah sono naik bisa apa. Gue searchingnya gue, searching. Nah gue diturunin di pertigaan apa gitu gue lupa. Nah gue minta turun di pertigaan itu tuh, gue lupa namanya pertigaan apa. Nah pas gue turun di pertigaan itu sama bis, gue lanjut naik angkot ya gue. Naik angkot. Nah gue di sampai pertigaan itu sekitar jembatan Pen Subuh ya gue. Pen Subuh. Nah gue naik angkot dah tuh ke diturun di mana gue? Depan gang Pendakiannya pokoknya mau masuk ke dalam kayak gang gitu, cuman bisa buat masuk truk gue ya. Iya, bisa masuk truk. Nah di situ truk masuk buat ngambil batu ya, penggalian batu. Jadi itu base camp dia tuh tempat buat pengambilan batu ya. Iya, tambang batu. Nah gue diturunin di situ di depan gang itu, kata supir angkotnya lanjut aja deh naik truk, kata dia gitu ya. Iya. Nebeng aja sama truk sampai base camp. Nah selama gue diangkot ngobrol deh tuh sama ibu-ibu ya gue. Ibu-ibu mau ke pasar nggak salah. Iya. Ibu-ibu mau ke pasar. Nah ibu-ibu nanya, dek mau kemana? Mau naik gunung, kata dia gitu. Naik gunung mana? Tampomas. Oh naik gunung Tampomas. Mas hati-hati ya dek, lagi musim hujan. Gue inget tuh gue bilang. Iya bu, kata dia gitu. Gue jas hujan kan bawa kok gituin. Nah pas gue turun situ, gue nunggu lah tuh truk di gang itu tuh. Pas truk naik kita nebeng ya gue langsung ya. Nebeng ke atas. Nah sampai dah tuh di base camp. Pas gue turun di base camp itu gelap ya gue. Kagak ada pencahayaan. Nggak ada pencahayaan sama sekali. Nah gue buat mutusin turun lagi, naik truk lagi gue lah ya. Iya, naik truk lagi. Nah pas turun itu ternyata truk itu ada isi batunya gue lah. Iya. Jadi gue tuh kagak tahu ada isi batunya. Jadi itu tuh kawan gue si kecil, panggilannya kecil Raka. Gue bilang kakak duluan naik, lu udah naik sambil jalan bisa kalau nggak salah gue ya. Iya. Sambil jalan gue naik dari pinggir, gue bilang turun ke bawah, gak bisa kan turun ke bawah, kok bisa turun anjing gue gituin ya gue. Turun anjing. Kok bisa ya pas gue naik ke atas, pas gue injek aja batu tuh, udah tuh gue turun nyari warung, akhirnya gue berhenti di tengah-tengah tuh ada warung yang buka ya gue. Iya. Buka, masalahnya Pen Subuh, jadi dia jual gorengan. Gue beristirahat di situ aja dulu sekalian nunggu pagi kan sampai setengah 6. Nah selisih udah menjelang pagi setengah 6, gue prepare dah tuh. Nah naik truk lagi ya gue, naik truk lagi ke atas ke base camp. Nah udah ada pencerahan kan, gue pikir gue langsung aja naik ya gue ya. Iya. Itu setengah 6 pagi. Nah mulai start gue di jam 6 pagi gue naik kok kagak ada tempat simaksi pendaftaran. Kagak ada di sana pendaftaran nih. Gue bilang tempat pendaftaran buat simaksi di mana nih gue bilang gue kagak ada. Udah kayak gitu gue jalan, gue sambil nyari, ada warga lagi nyari rumput. Gue tanya, bu, di sini tempat simaksi di mana ya? Gue gituin kan ya. Iya. Gue nanya Gue nanya tempat simaksi di sini di mana ya bu? Gue gituin kan, kata ibu ya. Oh di simaksi apaan ya? Kata dia gitu kan ya. Iya, tempat buat daftar bu, buat daftar kita mendaki gunung. Gue gituin kan. Terus kata ibunya, oh di sini kagak ada deh, kagak ada.
buat daftar buat naik gunung nih, kalau emang mau naik ke Gunung Tampomas ya sok tinggal naik aja, kata dia gitu. Dari situ gue langsung duk, gue bilang wah kagak ada dong. Gue langsung berpikir kalau gue hilang udah ketahuan nih. Iya, bener. Bertiga gue di situ panik tuh. Masanya kan gue ngajak dia berdua kan, lu baru pertama kali juga Baru ya? pertama itu kali gua dia naik ke Gunung Tampomas gue ajak tuh. Gue bilang dalam hati gue, wah kacau juga nih kalau hilang. Udah tuh gue bilang makasih ya bu, langsung aja gue jalan. Kata ibunya, lo sini aja deh biar cepet motong jalan, kata dia kan ya. Iya benar. Ke sini, oh udah gue ikutin, gue jalan tuh naik. Emang sih bagus, view-nya bagus ya gue. Iya. Pas kita jalan view-nya bagus tuh. Boh, lagi cerahnya dah, lagi cerah-cerahnya banget. Udah kayak gitu, gue jalan ngetrek. Sikat waktu pos 1 sampai masih di bawah gue ya. Masih di bawah. Pos 1, pos 2 gue jalan dah tuh. Belum sampai pos 2 udah tuh kita sering istirahat ya gue. Nah di sikat waktu di setengah perjalanan gue istirahat, ada apa gue? Batu gede dia isinya tuh bukan isi, digeletakin uang sama rokok ya. Kayak sesajen gitu. Uang sama rokok. Udah nggak ada yang situ, nggak ada yang berani ngotak-atik dah tuh. Iya. Ngotak-atik ya gue bilang wah nih nggak beres nih kan. Udah ada kayak gituan, udah dicuekin aja sama gue bertiga. Nah itu dari bawah sampai gue pertengahan jalan tuh gue nggak ketemu sama sekali pendaki ya gue. Nggak ada sama sekali pendaki. Jadi kelompok gue udah bertiga naik. Udah kayak gitu jalan. Nah si Bagol nih, lu kecapean ya gue lah. Iya, gue capek. Mungkin dia udah pertama kali naik kan. Kecapean jadi gue sering banget berhenti. Gue jalan hujan, gue udah gitu tengah jalan pengen mendung hujan ya gue. Iya. Di situ gue mutusin buat bangun tenda. Tak gue pikir nggak bakal kuat nih. Gue bilang Bagol nggak bakal kuat nih sama Raka berdua. Gue bilang akhirnya gue buat mutusin bangun tenda karena pengen hujan juga. Iya. Nah di situ gue bangun tenda tuh nggak tahu di pos berapa gue nggak ngerti. Gue bangun tenda masih siang sekitar jam 11-an tuh gue naik, masih setengah 11 gue bangun tenda, gue searching, dia berdua tidur lu gue ya, abis makan lu tidur, dia udah tidur, gue searching HP, gue baca terus tuh cerita masalah apa namanya nih Gunung Tampomas kayak gimana sih, gue cari tahu. Ternyata nih Gunung Tampomas mistis juga ya gue. Iya. Gue cari tahu, gue lagi cari tahu. Ternyata nih gunung dulu pengen meletus ditunjukin Chris. Iya. Nggak jadi meletus. Mitosnya kayak gitu ya. Iya benar. Mitosnya kayak begitu. Nah lagi kayak gitu, gue lagi selesai. Dia berdua tidur dalam tenda kan, tenda gue buka lagi tidur, gue sih HP. Kayak ada yang ngintip gue. Pas lu tidur tuh gue ngerasa kayak di balik pohon ada yang ngintip, gue lihat wah nggak ada. Terus gue lanjut lagi buka HP. Ada yang lewat, gue lihat lagi kagak ada, gue langsung merinding di situ, gue langsung bangunin lu buru-buru. Gue bangun lanjut dah tuh. Pas lu bangun, gue lanjutin aja naik ya, kita rapi-rapi lagi. Iya. Ya kan di situ langsung kita rapiin lagi kan tendanya. Rapiin, packing lagi dah tuh, gue packing ulang lagi. Gue lanjutin naik lagi sekitar 12:30 siang. Ingat tuh gue 12:30 siang, gue naik. Ada salah satu kawan gue nih, Bagol, kecapean jadi ngambek ke gue. Jadi itu dia nanya ke gue, dikit lagi berapa lama lagi sih Gan puncak, kata dikit. Gue bilang dikit lagi gue gituin terus. Dia nanya gitu, gue dikit lagi pohonnya tinggal dia dikit lagi pendek tuh. Dari situ dia ngambek pas berhenti, ayo Gol, gue gini nanggung dikit lagi, udah lu aja duluan sono. Ya kan. Iya benar, ngambek kayak gitu. Gue Bagol udah ngambek, udah kira gue berhenti aja dulu, istirahat lama tuh gue. Iya. Gue istirahat lama, nungguin dia selesai ngambek nih. Istirahat sama dia ngajakin, yaudah ya lanjut, kata dia. Udah lanjut tuh gue naik bertiga. Pas sampai puncak, belum sampai puncak sih gue. Belum. Masih puncak bayangan. Iya. Atasnya udah puncak tuh. Gue bilang, wah ini udah sampai puncak nih. Itu masih puncak bayangan. Gue bilang, gue lu nunggu sini. Gue bilang gue ke atas dulu ngecek itu puncak apa bukan kan, begituin kan. Nah pas gue ke atas nih, bener puncak. Tapi di situ ada satu orang, dia nggak pakai baju, tiduran di atas terpal. Bingung dah tuh gue siapa. Pas gue lihat, gue ngucek mata. Gue bilang, itu orang apa bukan ya? Gue bilang, itu orang apa bukan? Gue kucek lagi, ada lagi. Oh berarti orang. Pas banget dia nengok. Gue langsung berpikir, ini kalau emang orang, pasti orang ngeberes. Gue takutnya orang gila. Kalau dia nguber, gue lari kemana? Bener kan gue? Iya.
gue merinding tuh di situ pas ngeliat dia, sama-sama ngeliat kan, sama-sama udah tua banget lagi kakek-kakek. Akhirnya gue manggil dia nih yang di bawah, kan dia masih di bawah tuh kayak puncak bayangan gitu. Gue panggil, bro, kakak, ke atas bro, sini, gue gituin kan. Nah lu nyusul lah tuh, langsung gue bilang, itu ada orang, gue gituin kan ya. Iya, gue juga kaget itu, gue bilang kondisi sepi, dia doang sendiri. Iya, dia doang sendiri. Gue bilang, nih kakek-kakek bisa naik ke atas sama siapa? Gue bilang. Siapa? Udah gitu nggak pakai baju lagi. Iya. Gue bilang kalau kita datang baik-baik aja nih. Kita tanya pakai bahasa Sunda, gue gituin kan ya. Kan lu bisa ngerti, gue tanya lu bisa ngerti bahasa Sunda gak? Gue bilang ngerti. Iya. Udah tuh gue pelan-pelan nyampein. Bahasa lu ajak ngobrol ya gue? Iya, pas kita samperin tuh, gue tanya, Ki, kernaon? Dia diem aja tuh kan. Terus gue tanya lagi, Ki, geus dahar encan. Dia diem juga tuh, gue juga bingung. Gue bilang orang gila tapi kagak ke kita nggak galakin ya gue. Iya, nggak galak. Udah akhirnya di situ gue masakin mie buat dia, masakin mie, gue kasih mie dimakan tuh sama dia. Kasih mie, gue tawarin kopi ya gue. Bikin kopi juga. Kasih rokok. Sama lo kasih ngasih jaket. Kasih jaket gue di situ, gue jaket 2. Gue bawa jaket karena dia nggak pakai baju kan, gue kasih aja jaket ke dia. Daripada ketinggalan dipakai tuh sama dia gue ya. Iya. Dipakai udah tuh dipakai sambil ngopi. Dia minta rokok gak sih? Kalau minta ya, kalau iya minta rokok. Udah tuh di situ gue kasih. Udah gue ajak ngobrol, dia diem aja nggak jawab satu kata, nggak jawab. Iya. Udah gue buat mutusin di situ, turun ke puncak bayangan lagi tuh. Gue tinggal dia puncak bayangan yang di bawahnya itu. Gue bangun tenda. Nah, pas sorenya ya sekitar 4:30 gue mau lihat sunset. Ya sunset ya. Mau lihat sunset, gue ke atas lagi ke puncak, udah nggak ada tuh bocah. Udah nggak ada. Gue pikir, wah itu siapa ya, gue bilang. Nah pas sampai puncak lagi foto-foto, ada tuh kelompok lain nyampe gue lihat. Iya. Nyampe akhirnya gue bilang, wah ada temennya, bukan gue bertiga doang. Gue juga takut kan, gue bilang gue bertiga doang. Nah pas itu timpa hujan, nunggu balik dah. Sikat malam gue di situ bermalam, hujan. Malam ada yang ngorak-ngorak kayak gue, inget gak lu? Iya, gusuk-gusuk, entah dah tuh, entah babi, entah makhluk gitu dah tuh, gue gak ngerti. Maksudnya gusuk-gusuk. Gue udah tidur. Ternyata pas pagi kita lihat sunrise, ini gue lihat rame ya? Iya rame. Dan tuh kakek-kakek itu udah nggak ada. Dari sejak gue habis ke itu, gue bangun tenda, gue ke atas lagi sorenya, dia udah nggak ada. Jadi kelompok gue situ, gue ngerasa itu siapa? Gue masih sampai sekarang itu siapa sebenarnya dia? Orang apa bukan ya kan? Iya. Di situ gue bilang itu siapa ya? Gue masih tanda tanya aja deh tuh. Udah tuh sikat waktu gue turun ada nih temen gue, kawan gue nih yang satunya lagi turun, mulutnya emang nggak dijaga lah gue. Iya, Pecicilan banget. Jatuh guling-guling. Iya balik gue. Iya. Pertama gue yang jatuh. Pertama dia jatuh dia. Gue diketawain kan. Sama dia. Pas dia jatuh kena duri, gue ketawain lagi sama gue. Guling-guling. Gue bilang makanya omongannya dijaga di gunung kan, namanya juga kita di gunung kan, bukan kayak di Jakarta di kota ya gue. Iya benar. Ada aja orang yang bisa. Mungkin sampai di sini kali gue cerita kita. Iya. Buat bernostalgia di Gunung Tampomas. Serunya sih cerita mistis gue tuh yang sampai sekarang yang gue jadi pertanyaan, itu dia tuh siapa? Iya. Gue bertiga ngeliat dia langsung ya gue kan. Mungkin sampai sekarang buat jadi pertanyaan, sebenarnya tuh dia siapa kakek-kakek itu? Udah di puncak sendirian nggak pakai baju, kedinginan ya kan, di atas terpal ya gue. Dia gelar terpal nggak salah. Iya, dia gelar terpal. Itu aja paling aneh itu doang. Udah gitu gue namanya baru ya kan, naik gunung ini nggak ada semaksinya, jalurnya juga nggak tahu lah, kok ini gue bilang ada pertambangan juga. Udah gitu lewat rumput, udah gitu masih banyak pohon tumbang lagi pas waktu pohon tumbang, jadi jalurnya nggak kebaca gue ya. Iya, bingung dah pokoknya. Gue bilang kalau gue hilang nggak bakal ketahuan karena nggak ada simaksinya. Udah gitu kagak ada plang di pohon kayak gitu, itu jarang gitu. Jarang. Sekarang udah ada gue. Sekarang udah ada gue lihat vlog-vlog yang lain. Gitu kita naik di tahun 2016 ya gue. 2016 naik ke Tampomas. Udah 4 tahun yang lalu. Mungkin sekarang udah pada berbeda ya. Mungkin sekarang udah ada simaksinya mungkin. Gue juga nggak tahu itu naik di dari jalur mana itu. Iya.
Mungkin sampai di sini aja kali ya cerita kita ya. Next gue bakal bikin cerita-cerita mistis lagi, cerita-cerita horor lagi. Mungkin dengan orang yang berbeda, dan lu terus bakal pantengin channel gue. Terus ikutin video-video terbaru gue, dan jangan pernah lupa support channel ini. Mungkin dari gue Irwan Gandhi, dan dari lu Randi Wagol. gue ingin mengucapkan salam lestari.